Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita berada di malam yang mulia, hari yang mulia, yaitu hari Jumat, yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu dari hari-hari yang ada. Dan kita ketahui bersama bahwa penanggalan Hijriyah, jika sudah masuk waktu maghrib, maka sudah mulai masuk hari Jumat. Ya, maka kalau masuk maghrib berarti sudah masuk hari tersebut. Dan malam ini merupakan malam Jumat, ya, dan sudah mulai hari Jumat. Untuk itu di hari Jumat kita diperintah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang penting untuk kita kuatkan dan kita tidak tinggalkan di hari Jumat itu, yang pertama adalah kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Ya, ini keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, kita sudah bisa mulai membaca di malam ini. Ya, kalau tidak sempat malam ini, bisa kita besok kita baca. Ya, bisa kita membacanya besok. Ya, kalau kita sedang tilawah, ya, kalau misalnya surah Al-Kahfi ini mau dilangkai karena belum hari Jumat, silahkan. Ya, tetapi jangan lupa dibaca nanti ketika hari Jumat. Ya, misalnya kita hari Senin dapat juz 15. Hari Senin dapat juz apa? 15. Al-Kahfi juz di berapa? Juz 15. Ya, maka kita bisa melangkai itu. Nanti hari Jumat baru kita baca surah Al-Kahfi. Ya, baru kita baca surah Al-Kahfi. Bisa kita langkai itu, tapi jangan sampai lupa dibaca. Siapa tahu kita mengatakan berapa kali kita tamat? 5 kali, kecuali Al-Kahfi. Lupa baca Al-Kahfi. Nah, jadi boleh dapat hari Selasa juz 15. Wah, ini kita simpan Al-Kahfi, nanti saya baca di hari Jumat karena kita mau tilawah. Yang kedua adalah di hari Jumat ini kita diperintah untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahida, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu biha asyarah, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, di hari Jumat ini kita harus sering-sering salawat. Ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus banyak salawat. Dan kita harus ingatkan saudara-saudara kita untuk banyak salawat. Ya, sedikit-sedikit hari Jumat salawat. Ya, sedikit-sedikit salawat. Jadi memang hari Jumat ini hari untuk memperbanyak salawat, ya, kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit adalah jika disebutkan nama Nabi dan dia tidak mau bersalawat. Ya, dan dia tidak mau bersalawat, itu orang yang pelit, orang yang kikir, ya, dari segi agama Islam. Kemudian yang ketiga, di antara amalan hari Jumat yang penting adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjelang masuk waktu maghrib. Ya, insyaallah, ya, besok sebelum masuk waktu maghrib menjelang buka puasa, kita memperbanyak doa. Kita perpanjang doa. Mungkin yang tadinya 5 menit sebelum buka, kita di hari Jumat ini setengah jam sebelum buka puasa kita sudah berdoa. Karena itu adalah waktu-waktu yang paling mustajab. Ya. Kalau misalnya
qadarullah besok turun hujan, berarti terkumpul padanya 3 keajaiban. Keajaiban puasa, kita sementara puasa, keajaiban kita berada di hari Jumat menjelang maghrib lagi, dan juga keajaiban turun hujan. Itu berkumpul padanya 3 waktu mustajab. Ya, berkumpul padanya 3 waktu mustajab. Mau ditambah lagi yang keempat? Mau ditambah? Mau atau tidak? Mau dizolimi? Bagaimana caranya antum dizolimi dulu baru antum menangis sana? Berdoa kepada Allah. Jadi berkumpul 4, ya. Berkumpul padanya 4 keutamaan, ya. Sudah puasa, hari Jumat turun hujan, dizolimi lagi, dan itu tembus, insyaallah tembus ke langit, insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini kita diperintah untuk memperbanyak ibadah di hari Jumat. Ya, ada berapa amalan tadi kita sebut? Ada 3, ya. Yang pertama membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua berbanyak salawat, ya. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari sekian amalan hari Jumat sangat banyak. Ya, yang 3 ini yang perlu kita tidak lupakan di hari Jumat, terutama salawat, ya. Jangan sampai salawat kita sedikit di hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah hari untuk berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan 2 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, adalah nama Allah Al-Ahad dan As-Samad. Telah kita sebutkan Al-Ahad itu berarti yang maha esa, dan juga berarti lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak mempunyai orang tua dan Allah tidak mempunyai anak. Duaun, ya, dan ini adalah yang disebut-sebut oleh Bilal bin Rabah ketika ditindas oleh tuannya, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf, yang merupakan tuan dari Bilal ketika masih budak, ya. Ketika Bilal mendapatkan penindasan tersebut, justru Bilal mengulang-ulangi kata ini, nama Allah ini yang maha mulia, Al-Ahad, Ahad, Ahad, ya. Artinya yang maha esa, yang maha esa, yang maha esa, ya. Jadi Al-Ahad artinya Allah itu maha esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua As-Samad. As-Samad juga disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah Al-Ikhlas. Dan 2 nama ini, yaitu Ahad dan As-Samad, menjadikan surah Al-Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga apa? Al-Quran. Kenapa seperti sepertiga Al-Quran membaca surah Al-Ikhlas? Karena kenapa? Karena Al-Quran itu terkandung 3 hal. Pertama, tauhid. Yang kedua, hukum-hukum. Yang ketiga adalah kisah-kisah. Al-Ikhlas bagian daripada apa? Dari 3 itu tauhid, ya. Al-Ikhlas itu bagian daripada tauhid. Jadi sepertiga sudah diambil oleh surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha esa. Allahus somad. Allah itu Tuhan, ya, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna daripada surah Al-Ikhlas. Baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya, kita akan memoroja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari. Ada berapa nama yang sudah kita pelajari? Ada berapa? 8, ya. Sudah 8
nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah, yang maha diibadahi. Yang kedua, Al-Ilah, yang maha diibadahi. Yang ketiga, Ar-Rabb, artinya yang maha memelihara. Yang keempat, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Yang kelima, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Yang keenam, Al-Wahid, artinya yang maha esa. Yang ketujuh, Al-Ahad, apa? Hari Minggu. Apa artinya? Yang maha esa. Yang kedelapan, As-Samad, apa artinya? Tempat bergantung seluruh makhluk, ya, tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi itu 8 nama Allah yang sudah kita pelajari, ya. Yang kedelapan, As-Samad, artinya tempat bergantung. 7, Al-Ahad, yang maha esa. 6, Al-Wahid, yang maha esa. 5, Ar-Rahim, yang maha penyayang. 4, Ar-Rahman, yang maha pengasih. 3, Ar-Rabb, yang maha memelihara. 2, Al-Ilah, yang maha diibadahi. Pertama, Allah yang maha diibadahi, ya. Jadi itu kita ulang-ulangi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Baik, insyaallah kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Pertama, Al-Hayyu itu disebutkan di dalam Al-Quran 5 kali, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran itu 5 kali. Yang mana Al-Hayyu artinya yang maha hidup, ya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, ya. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah di surah Al-Baqarah ayat 255. Apa itu surah Al-Baqarah ayat 255? Ya, ayatul kursi. Ahsantum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Dan apa yang dimaksudkan dengan yang maha hidup, ya, apa tafsirnya yang maha hidup? Yang maha hidup artinya kehidupan Allah itu sempurna, ya, kehidupan Allah itu sempurna, ya. Kehidupan Allah itu sempurna. Apa maksudnya kehidupan Allah itu sempurna? Ini sini ada artinya. Diperhatikan. Arti daripada kehidupan Allah itu sempurna, tidak berawal dari tiada. Tidak berawal dari tiada. Saya ulangi, tidak berawal dari tiada. Sudah? Tidak berawal dari tiada, dan tidak pula berakhir dengan tiada. Pak Kanjaki, dan tidak pula berakhir dengan tiada, dan tidak pula berakhir dengan apa? Tiada. Ini salah sedikit salah, ini catatannya bisa jadi syirik. Coba diulangi, apa yang dimaksud dengan kehidupan Allah itu sempurna? Tidak berawal dari tiada. Terus, dan tidak pula berakhir dengan tiada. Paham maksudnya, ya? Tidak berawal dari tiada. Allah itu ada dan tidak diawali dengan ketidakadaan, dan tidak pula berakhir dengan tidak ada. Berakhir tetapi Allah itu tetap ada. Barakallahu fiik. Ya. Jadi itu yang disebut dengan Allah itu maha hidup. Maksudnya tidak berawal dari tiada dan tidak berakhir dengan
tiada juga. Jadi Allah itu selalu ada. Ya, Allah itu selalu ada. Kan biasanya kalau akhir ya sudah selesai. Tapi kalau Allah, akhirnya pun Allah itu ada. Masya Allah. Ya, makanya disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat kursi tadi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu la ilaha illa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, huwal hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengantuk. Sinatun artinya mengantuk. Wala naum, dan Allah itu tidak pernah apa? Tidur. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan tentang Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Kulla yaumin, apa artinya kulla yaumin? Setiap hari. Huwa, Allah itu fi sya'an, dalam urusan-urusan hambanya. Jadi Allah mengurus semua urusan hambanya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apakah Allah mampu mengurus kita semua ini? Mampu atau tidak? Dari bangun tidur sampai tidur, mampu atau tidak? Orang-orang yang di masjid saja ini, atau semua manusia? Semua manusia atau semua makhluk? Semua makhluk. Allah mengurus hamba-hambanya. Apakah Allah yang mengurus semut-semut yang berjalan di atas batu? Allah yang urus atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah yang izinkan daun itu jatuh dari rantingnya? Allah yang izinkan atau tidak? Atau turun sendiri itu daun? Tidak. Tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya. Disebutkan tentang keadaan orang-orang kafir di surah Al-A'la yang biasa kita baca. Surah Al-A'la di ayat ke-13. Ya, perhatikan ini, surah Al-A'la di ayat ke-13 menceritakan keadaan orang kafir ketika dia sudah masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Apa artinya itu? Summa, apa artinya summa? Kemudian la yamutu fiha. La yamutu, apa artinya la yamutu? Mereka orang kafir tidak mati, wala yahya, dan juga tidak hidup. Jadi orang kafir di dalam neraka, mau dibilang mati tidak, mau dibilang hidup juga tidak. Bayangkan itu. La yamutu fiha wala yahya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan ancaman neraka itu, mau dibilang mati juga tidak, mau dibilang hidup juga tidak. Setengah mati juga tidak. Kalau setengah mati kan 50-50. Ini tidak. Jadi dia ya antara hidup dan mati, orang-orang yang nauzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan salah satu doa yang berkaitan tentang Al-Hayyu ini adalah doa yang kita hafal. Ya, doa dalam muqaddimah. Ada muqaddimah doa yang kita hafal ya di Masar. Ya. Masar Tanrutedong. Masar Dongi. Baik. Abada. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Khalas. Apa terakhirnya tadi? Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Siapa yang membaca doa ini, maka apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah doa yang perlu untuk selalu kita baca dalam doa-doa kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu disebutkan di dalam Al-Qur'an 3 kali. Ya, Al-Qayyum disebutkan dalam Al-Qur'an 3 kali. Dan salah satunya adalah di ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan memang dua nama ini selalu bergandengan. Ya, biasanya bergandengan. Ada Al-Hayyu yang maha hidup, ada Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Apa artinya
Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yani la yahtajuhu ilal makhluk. Allah itu tidak butuh dengan makhluk. Itu artinya. Maksudnya yang maha berdiri sendiri, bahwa Allah itu tidak perlu dengan siapa? Makhluk. Kalau kita sholat para jamaah sekalian, apakah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada kita? Nah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jadikanlah ibadah kita ini, bahwasanya kita beribadah kita karena kebutuhan. Kalau kita buka puasa itu kebutuhan atau tidak? Kebutuhan. Kita sahur itu kebutuhan atau tidak? Berpakaian itu kebutuhan atau tidak? Bernafas itu kebutuhan atau tidak? Kebutuhan. Maka jadikanlah ibadah sama dengan kebutuhan, bukan beban. Quotes. Apa quotesnya? Jadikanlah ibadah itu sebagai apa? Kebutuhan, bukan beban. Ya, silakan. Jadikanlah ibadah kita itu sebagai kebutuhan, bukan beban. Kalau kita butuh makan, butuh minum, maka ibadah juga mestinya seperti itu. Kita harus bersujud dan ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa artinya tadi Al-Qayyum? Apa artinya yang maha berdiri sendiri di sini? Nah, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kalau semua manusia berbuat syirik, nauzubillah, semua manusia berbuat syirik di dunia ini, apakah mengurangi kekuatan Allah? Berkurang kekuatan Allah? Tidak. Tidak berkurang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bukan Allah yang butuh, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir atau doa yang berkaitan tentang Al-Qayyum ini, ada zikir yang kita baca ya ketika pagi atau ketika sore hari. Apa itu? Ya Hayyu bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya ya Hayyu ya Qayyum? Ya Allah yang maha hidup dan yang maha birahmatika. Apa artinya birahmatika? Dengan rahmatmu. Astaghisu, aku memohon. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusanku kullah. Apa artinya kullah? Semuanya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan urusan itu kepada nafsi. Apa artinya nafsi? Kepada diriku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, walaupun hanya sekejap apa? Mata, walaupun hanya sekejap mata. Jangan serahkan urusan itu kepada aku, karena kita adalah dhaif, kita adalah hamba yang lemah. Untuk itu kita selalu hati kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa sering kita menyebut nama Allah dalam hidup kita? Dalam satu hari ini, yang hari tadi, ya hari yang ke-6, sudah berapa sering kita menyebut nama Allah di rumah kita? Sudah berapa sering kita sebut nama Allah di tempat kerja kita? Jangan-jangan yang kita sering sebut adalah nama kita sendiri. Saya pi, saya dan saya. Dan tidak pernah menyebut nama Allah SWT. Kenapa tidak mengatakan insya Allah? Jarang mungkin mengatakan insya Allah, atau dia bilang masya Allah. Jarang subhanallah. Jadi ketika kita dalam hidup sering menyebut-nyebut nama Allah seperti kalimat-kalimat yang tadi, insya Allah, sedikit-sedikit insya Allah, ya. Ya, ada juga saudara-saudara kita itu kalau mau persilahkan makan, ini makanan sudah di depannya, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Barakallahu fi. Padahal makanan sudah di depannya, ya karena belum tentu memang rezekinya. Nanti ada kucing lompat kan bukan rezekinya. Ya, bisa jadi ada kucing lompat, makanya dia bilang insya Allah. Ya, tafadhal, ya insya Allah. Ya insyaallah barakallahu fiik. Ya. Ujung-ujungnya habis semua. Baik. Jazakallahu khair. Jadi itu apa yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu dua nama Allah, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yaitu Al-Hayyu yang maha hidup, tidak berawal dari tiada dan tidak berakhir dengan tiada juga.
dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, bahwa Allah tidak membutuhkan hambanya, justru Allah yang membutuhkan, justru hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.